tentang al-maghrur atau orang-orang yang tertipu. Kemarin setelah kita bahas ada orang-orang yang tertipu dengan kesolehan orang lain, walaupun orang lain itu adalah orang tua, nenek moyang atau kakek-kakek mereka. Sementara cucunya tidak berperilaku atau tidak berthariqah seperti thariqahnya para datuk-datuknya. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berpesan, "Malla salaka thariqa ajdaduh tahayyam wadu'." Barang siapa tidak meniti thariqah jalan para datuk-datuknya, maka dia akan tersingkir, yakni tidak mengikuti atau tidak berada pada jalan daripada datuk-datuknya. Seperti apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi keturunan orang soleh jangan sampai tertipu dengan kesolehan orang tuanya ataupun datuk-datuknya. Kemudian ightirar atau maghrur yang berikutnya, ightiraru ba'dil usad, tertipunya sebagian orang-orang yang bermaksiat. Biru'yati sholihin, dengan memandang orang-orang yang soleh, wa khidmatihim, berkhidmah kepada orang-orang soleh walaupun banyak dalilnya. Misalnya memandang wajah orang yang soleh melebihi sholat 5 waktu. Barang siapa memandang wajah orang yang soleh, apalagi orang soleh tersebut memandang gurunya yang soleh sampai kepada Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Ada dalilnya. Ya, sering memandang orang soleh, walaupun saya tidak soleh, saya toleh ahli maksiat, tapi saya sering bertemu dengan orang-orang soleh. Saya sering ziarah kepada orang-orang soleh. Atau khidmah, ngeladeni. Khidmah itu bahasa Jawa, ngeladeni. Bahasa Indonesianya apa? Menjadi pelayannya. Wa husnudzon, atau dia selalu husnudzon bihim, kepada para sholihin. Jadi sering memandang orang soleh, bertemu orang soleh, berkhidmah kepada orang-orang yang soleh. Bahkan selalu husnudzon, andaikan melihat seolah-olah lahiriahnya orang soleh itu melakukan maksiat, dia tetap berhusnudzon, saking dia cintanya kepada orang-orang yang soleh. Tapi ma'al mujanabati, tetapi dia jauh, wal muba'adati, atau menjauhi, lima hum alaih minal khair was sholah, apa yang ada pada diri orang soleh, yaitu kebaikan. Paham nggih? Atau tentang kesolehan, wa mulazamati li taatillah, atau dia menjauhi perbuatan-perbuatan orang soleh. Jadi alasannya cinta, alasannya khidmah, tapi dia jauh dari apa yang diperbuat oleh orang-orang soleh. Paham mo? Bahkan terkadang mendalil juga almar'u ma'aman ahab. Ya, hadisnya benar. Hadisnya apa? Terkenal. Seseorang akan berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Makanya jarene Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adam,
la yaghurrannaka qaulu may yaqul. Jangan engkau tertipu ucapan orang-orang yang berucap almar'u ma'aman ahab. Janganlah engkau ightirar, ghurur orang-orang yang mengucap seseorang akan berkumpul dengan apa yang ia cintai. Fa innaka lan talhaqil abrar illa bi a'malihim. Karena engkau tidak akan orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, illa bi a'malihim, kecuali engkau berbuat dengan perbuatan mereka. Fa innal yahud, karena sesungguhnya orang Yahudi, wan Nasara, orang Nasrani, yuhibbuna anbiya'ahu, mereka sangat mencintai nabi mereka. Orang Yahudi sangat cinta Nabi Musa apa tidak? Yesus Kristus pura. Walaisu ma'hum, tetapi mereka tidak berkumpul dengan apa yang mereka cintai. Wa hadhihi syarah ila anna mujarrad dzalik min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal. Ini adalah satu isyarat, kata Imam Hasan Al-Basri, bahwa hanya dengan bermodal cinta tetapi tidak bersesuaian dengan perbuatan yang ia cintai, au kulliha, atau sebagian saja, la yang maka tidak bermanfaat. Intaha qaulu Imam Hasan Al-Basri. Maka jangan tertipu. Seorang ayah mencintai anak perempuannya, sangat-sangat cinta berak. Kemudian si anak perempuan itu tidak sama dengan apa yang diperbuat orang tuanya. Orang tuanya beriman kepada Allah, anaknya tidak beriman. Secara duniawi, cinta itu bisa bermanfaat, tetapi secara ukhrawi, makalah yang tidak bermanfaat. Karena cinta akan menumbuhkan mutaba'ah. Karena cinta itu akan menumbuhkan mengikuti. Mugane bener kadang ana wong kondo makan tuh cinta jare. Cinta otok tetapi tidak ada muwafaqah, tidak ada harmonisasi, tidak ada kecocokan, akhirnya pisah napa mboten? Kecintane pok karo bojomu, tapi nek ndunge ora tau apa. Petuk kok kuwi iki, sampean pengin ngalor, bojone apa? Ngidul, sampean pengin ngetan, bojomune apa? Ngulon. Nah, akhirnya pisah napa mboten? Paham nggih? Dadi aja tertipu. Nah, nek cinta bentuk duniawi yang tidak akan mengumpulkan mereka di akhirat. Maka pertemanan suami istri atau sebab al-mahabbah lillah, kecuali yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean seneng karo suami, seneng tok. Minim ora iso kabeh mbok ya. Engkau meniru sebagian, yaitu apa? Minim podo-podo berimane kepada Allah, mending selamat ora. Yahudi Musa menuhankan Allah, wong Yahudi menuhankan Uzair, bahwa Uzair Allah Isa tidak pernah mengaku Tuhan. Lalu orang Nasrani adalah tak dunia, tidak akan bermanfaat. Jadi jangan tertipu caranya Imam Hasan Al-Basri. Ya abna Adam la yahurannaka terhadap orang yang berucap almar'u ma'aman ahab. Orangnya yang berucap benar, yang diucapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai tertipu hanya dengan modal cinta. Sampai modal cinta kepada seorang wanita, modalnya cinta untuk bisa bertemu pura. Aku gak punya apa-apa, aku hanya punya apa? Cinta. Makanya ono cerita cinta itu tidak buta, bisa membedakan Vespa karo Alphard nggih. Apa letek Vespa ya ora sido apa?
cinta. Apa leda alpat ya? Hah? Pisto sewu. Paham nggih? Jadi kowe cinta otok tapi mujanabah, ngedoi mubaadah, bahkan menjauhi. Nek carane Imam Hasan Al-Basri lebih karena engkau tidak akan bertemu dengan mereka illa bimuwafaqah fi bersesuaian dengan mereka dalam seluruh atau sebagian perbuatan mereka. Sampean ngefan karo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya sampean minim melu torekoe. Sampean ngefan karo Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, minim sithik kowe tiru gelem maca rotib yang beliau susun. Itu bukan hanya cinta saja, wis nyongki orang ngandel karo Gusti Allah, orang ngandel karo takdir, nyong ora patek nemen-nemen karo agama, tapi aku cinta karo Nabi Muhammad ya reno-reno. Kristen gelem, Islam gelem, Hindu gelem, tapi paling tak ngefani, paling tak cintai ya Nabi Muhammad. Itu cinta dunia lah yang tidak bermanfaat. Seberapapun besar cintanya nggih, bahkan tidak ada rumus dalam bahasa Jawa istri itu surga ikut, neraka ikut, nggak ada. Nabiullah Adam dan Ibu Sayyidatina Hawa, keduanya muwafaqah, cocok, terutama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta mereka menyatukan mereka kelak di surga. Nabiullah Nuh dengan istrinya, cinta ber Nabiullah Nuh, cinta kepada anaknya, cinta, bahkan menangis memanggil ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naiklah perahu bersamaku. Wong dia tidak dalam satu perahu, tenggelam ora. Nabiullah Nuh istrinya di neraka, Nabi Nuh di surga. Kemudian ini yang perempuannya yang masuk neraka. Kemudian Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Fir'aun itu sangat cinta kepada Asiyah ibnu Maryam. Asiyah binti siapa? Muzahim maksud saya, bukan Maryam. Asiyah binti siapa? Muzahim. Setiap malam Asiyah itu berdoa, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Beliau berkholwat menjaga keperawanannya. Nah, sementara Fir'aun ini punya khodam jin yang manusia berkepala, bentuk jinnya itu seperti kuda tapi berkepala manusia. Lebih karena karomahnya Asiyah binti Muzahim, jinnya Fir'aun itu setiap malam menjelma menjadi Asiyah. Padahal itu dudu apa? Nah, Asiyah itu wanita tercantiknya Mesir, dan Fir'aun ini tergila-gila karena dijaga oleh Allah, hidup di tengah istana sampai meninggal. Mugane orang duwe anak weruh Nabi Musa keli seneng napa mboten? Mugane aja cok ngingujin ngondak gembulan karo apa? Nah, asale jine karo sampeyane ilmune dhuwur jine. Nek jine karo sampean alim sampeyane ya monggo. Kaya Syekh Abdurrahman Al-Abdari Merangkene luwih alim tik jine. Wong beliau mursyid, jin-jine itu titi murite kaya Nabi Sulaiman, atau sampean ilmune urung iso nandingi jin kaya Imam Abdul Wahab Asy'arani pernah berdebat dengan 40 ulama jin nggih. Sehingga 40 ulama jin itu berguru kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, guru besar ten Mesir nggih. Monggo kaya Mbah Adam ngrebiak nek ilmune sik tanggung-tanggungnya cocok dolanan apa khodam. Ngedak gedine kaya apa Fir'aun nggih, ngertine gembulan karo
Asiyah dibunuh karo apa? Jine dhewe. Bener apa bojone Firaun arane Asiyah? Asiyah binti. Makane Asiyahnya di surga karena ia beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aunnya ikut berak. Nah, suami istri yang saling mencintai saja, masa suami istri tidak cinta? Andaikan Asiyahnya tidak cinta daripada dibunuh. Padahal Mesir itu terkenal nggon-nggon ayu. Nek ndelok film-film The Mummy Return kuwi sing tinggu mesti ayu-ayu berak. Ono anak Sunamun, Tutankamun, sapa meneh ayu-ayu sih. Kaya ngono Asiyah cara saiki ngono Kleopatrane Mesir nggih. Maka kelak di akhirat Asiyah itu akan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal lintas generasi berak. Urung tentu. Mun ilmu Jawa karang waduke mati sik berarti judu ya urung mesti. Paham nggih? Jika amalnya tidak mengikuti terhadap apa yang ia cintai, wala yaghurunnak, dari Hasan Al-Basri, jangan engkau tertipu wong kowe min ghairi muwafaqah, tidak ada apa kesesuaian, tidak ada kecocokan. Minim sithik misal aku ngefan cinta karo Syekh Abdul Qadir, minim tiru amale sithik selalu menjaga wudu nggih, atau minim engkau mengikuti torikohnya. Anes torikoh dijalanke sesuai dengan kemampuannya, juga sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Paham nggih? Torikoh Syekh Abdul Qadir iki mesti bersyariat. Wong Syekh Abdul Qadir iki mufti mazhab Syafi'i dan mufti mazhab Hambali nggih. Syekh Abdul Qadir itu mufti dua mazhab, berarti fuqaha berak. Cuman wis terkenal torikoh, ana wong ngaku melu torikoh Syekh Abdul Qadir kok enteng-entengan di dalam syariat, ya berarti ngawur. Karena Syekh Abdul Qadir sendiri itu sehari mengajar 13 cabang ilmu. Beliau adalah mufti dua mazhab besar, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal, berarti fuqaha berak. Nah, fuqaha yang sufi. Jadi nek kowe melu torikoh Syekh Abdul Qadir ya mesti berfikih. Nek nggowo-nggowo Syekh Abdul Qadir kemudian tidak berfikih, ya berarti kon ngaji meneh karena tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti contoh telu wis cukup sih. Laki-laki suami istrinya swarga kabeh, Nabi Adam dan istrinya. Istrinya yang di neraka, suaminya di surga, Nabiullah Nuh. Suaminya yang di neraka, istrinya di surga, Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Kurang lengkap contoh keempat, karena cintanya cocok di dalam keburukannya. Ya. Contohnya ngapunten nggih, tabat siaga Abi Lahab sampai ila angkol wamro'atuhu, dan istrinya juga bareng nang neraka. Karena Abu Lahab dan istrinya cocok di dalam keburukannya. Berarti ono istilah wong lanang ngapusi karo wong wadok. Wong sepenting taat kowe iki. Taat ki bakal mlebu apa? Swarga. Taat karo bojo, ora taat karo Allah ya. Paham nggih? Kudune bojone iki ngongkone bojone kon taat karo Allah, dudu kon taat karo apa? Bojone, tapi kadang disalahgunakake ora? Hah? Kamu nuntun istrimu biar dia taat kepada Allah, bukan memaksa istri untuk taat kepada dirimu. Memang Tuhane kowe kok, paham nggih? Nah niku aja tertipu. Swarga katut neraka turut. Contohnya Al-Qur'an 4 wis lengkap ora? Hah? Saiki ndi sing swarga katut neraka turut ana ora? Padahal mereka ini pasti saling mencintai ora? Nabiullah Nuh memandang anak istrinya tenggelam, mesti nangis ora? Sedih ora?
Tapi manfaat apa ora? Cinta di dunia tidak bermanfaat. Lah kok dalil almar'u ma'aman ahab atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, hadisnya sahih bener. Paham nggih? Makanya jangan tertipu dengan kesolehan orang lain.